Dengan berakhirnya Kabinet Presiden Joko Widodo pada periode 2019 hingga 2024, berakhir pula kepemimpinan Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan pada periode yang sama. Selain itu, pada tahun 2019 hingga 2024, merupakan tahap terakhir dari Minimum Essential Force yang telah dicanangkan oleh Presiden SBY pada tahun 2009. Lalu, apa saja jenis alutsista yang dibeli oleh Menhan Prabowo Subianto pada MEF jilid terakhir ini? Berikut kami rangkum dari berbagai sumber tentang pengadaan alutsista pada periode 2019 hingga 2024. Kilas balik ke bulan April 2019, Kementerian Pertahanan telah melakukan penandatanganan kontrak senilai 82 juta US dollar atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk 22 unit Rampur Pandur II buatan Excalibur Army. Tipe yang diakuisisi Indonesia adalah varian dengan persenjataan kanon Ares UT-30 Mk2 kaliber 30 mm. Sebelum dikapalkan ke Indonesia, Rampur Pandur pesanan Indonesia telah melewati serangkaian uji medan berat, termasuk kemampuan amfibi dengan menyeberangi danau. Pada tahun 2024, dilakukan serah terima sebanyak 10 unit pertama ke Kementerian Pertahanan. Merupakan proyek medium tank pertama Indonesia, tank Harimau merupakan kendaraan tempur yang dirancang PT Pindad dan FNSS Turki. Dilengkapi dengan meriam Cockerill 105 mm, tank ini diproyeksikan untuk mengganti tank AMX yang sudah tua. Dari 18 buah pesanan dengan nilai total proyek 135 juta dolar atau sekitar 2,15 triliun. Pada tahun 2024, dilakukan serah terima sebanyak 10 unit ke Kementerian Pertahanan. Tank ini kini dioperasionalkan oleh Yonkav 13 yang berada di Kalimantan Timur untuk menopang pertahanan di IKN. Merupakan produk kendaraan militer buatan dalam negeri, Badak, Komodo, serta Anwar telah lama mengisi inventaris jajaran kendaraan tempur di TNI Angkatan Darat. Pada Rapim TNI 2022 diserahkan 7 unit kendaraan tempur Badak, 26 unit Anwar, dan 10 unit kendaraan taktis Komodo. Sedangkan pada Rapim TNI 2024 diserahkan 12 unit kendaraan tempur Anwar, 7 unit Rampur Komodo, serta 3 unit Rampur Badak. Sejak penandatanganan pembelian 36 unit Astros pada tahun 2012, Kementerian Pertahanan tidak melakukan publikasi pembelian batch 2 Astros ini. Namun, pada bulan Juni 2020, Indonesia kedatangan 27 unit Astros Mk6 dari Brazil. Unit ini diproyeksikan untuk mengisi batalion armet roket di jajaran Divisi 3 maupun di Natuna. Rantis 4x4 karya anak bangsa yang dibanderol sekitar 600 juta per unit ini dipesan oleh Menhan Prabowo Subianto sebanyak 500 buah dan ditujukan untuk kendaraan dinas operasional TNI. Kendaraan ini menggunakan mesin Toyota Hilux 2400 cc, 4 silinder dengan turbocharged dan disebut memiliki kecepatan hingga 120 km per jam. Pada tahun 2021 telah diserahkan 40 unit, disusul 2023 diserahkan 10 unit. Banyak 15 unit Rantis Bushmaster dari Australia dioperasikan Tentara Nasional Indonesia pada misi pemeliharaan dan perdamaian dunia. Jenis dan spesifikasi Rantis Bushmaster yang dihibahkan ini terdiri dari 13 varian troops, 1 varian command, dan 1 varian ambulans, beserta suku cadang. Penyerahan 8 unit H225M atau AC-725 Super Cougar merupakan hasil dari kontrak pengadaan antara Kementerian Pertahanan RI dengan PT DI pada tahun 2019. Airbus helikopter H225M merupakan helikopter angkut berat serbaguna yang berfungsi untuk operasi khusus, SAR, evakuasi medis, pengawasan maritim, serta bantuan tembakan dari udara. 8 helikopter ini seluruhnya dirakit dan dilengkapi oleh PT Dirgantara Indonesia, dan sekarang resmi memperkuat Skadron Udara 8 Wing 4 Lanut Atang Senjaya. Heli yang familiar sebagai tulang punggung angkut pasukan bagi penerbang Angkatan Darat ini dirakit sepenuhnya oleh PT Dirgantara Indonesia. 3 unit heli pertama telah dikirimkan oleh PT DI pada Desember 2020 dan 2 unit kemudian pada Februari 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman 2 unit heli lainnya secara bersamaan pada Juli 2021. Setelah itu, 3 unit heli berikutnya dikirimkan pada November 2021, Desember 2021, dan Februari 2022. 22 buah helikopter ini dibeli dengan harga 585 juta dolar atau sekitar 9,3 triliun rupiah. Helikopter Black Hawk ini dapat mengangkut hingga 12 tentara. Selain tugas transportasi, pesawat ini dapat dikonfigurasi untuk operasi penembakan dan dapat dilengkapi dengan senjata penembakan ke depan, roket, rudal udara ke darat, dan dirancang dengan laser. Pengadaan helikopter Black Hawk ini menjadi lompatan bagi mobilitas kavaleri udara TNI AD.
Diwartakan pada 2021, TNI Angkatan Udara akan mendapatkan tambahan 6 unit pesawat latih Lead-In Fighter Training jenis T-50I Golden Eagle dari Korea Selatan. Penambahan jet latih tempur tersebut akan memperkuat lini pesawat sejenis yang saat ini dioperasionalkan Skadron Udara 15 Lanut Iswahyudi. Pesawat ini diperkirakan datang pada tahun 2024 dengan nilai pengadaan untuk 6 pesawat sebesar 1,6 miliar dolar. Dalam beberapa tahun ke depan, jajaran pesawat tempur TNI AU akan dihiasi dengan pesawat generasi 4,5 buatan Prancis. Rafale termasuk dalam kategori pesawat multirole sehingga mampu melakukan berbagai jenis misi, mulai dari misi superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan in-depth, pengintaian udara, serta serangan anti kapal. Kontrak pengadaan pesawat Rafale dibagi menjadi 3 batch, di mana batch pertama pada September 2022 sebanyak 6 unit, batch kedua pada Agustus 2023 sebanyak 18 unit, dan batch ketiga pada Januari 2024 sebanyak 18 unit. Kini, kontrak total 42 pesawat dengan nilai akuisisi 8,1 miliar US dollar atau sekitar 129 triliun rupiah ini sudah aktif, dan pesawat pertama direncanakan akan datang pada tahun 2026. Pesawat CN-235-220 Maritime Patrol Aircraft merupakan pesawat angkut militer yang didesain untuk menunjang kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut, khususnya dalam misi patroli maritim. Pesawat CN-235-220 dirakit di PT Dirgantara Indonesia. Menhan Prabowo menyatakan dalam rencana 5 tahun ke depan, PT DI harus dapat memproduksi minimal 20 CN-235 per tahun dari kapasitas saat ini 2 pesawat per tahun, sebagai upaya untuk memajukan industri penerbangan dalam negeri. Selain penyerahan 2 pesawat CN-235, PT Dirgantara Indonesia menyerahkan pesawat NC-212I. Pesawat berpenumpang 28 orang ini akan memperkuat Skadron Udara 4 Wing Udara 2 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Pesawat NC-212I ini dapat digunakan sebagai pengangkut pasukan, evakuasi medis udara, foto udara, modifikasi cuaca, atau hujan buatan. Pesawat Falcon 8X menjadi kekuatan Skadron Udara 17 Angkut VIP atau VVIP Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat ini ditujukan sebagai pesawat komando pengendalian bagi unsur pimpinan TNI dalam menjalankan tugasnya. Kedatangan pesawat Falcon 8X di tanah air ini merupakan bagian dari kontrak awal pengadaan multi-role combat aircraft yang juga mencakup 6 pesawat tempur Rafale. Sebelum tutup tahun 2022, kontrak efektif atas pengadaan 2 unit pesawat angkut berat A400M Atlas akhirnya terrealisasi. Butuh waktu antara 3-5 tahun bagi Airbus untuk mengirim pesawat setelah kontrak efektif. Indonesia memesan 2 unit varian multirole yang dapat dikonfigurasi sebagai pesawat tanker. Pesawat ini memiliki ukuran yang lebih besar dari C-130J Super Hercules yang baru saja melengkapi Skadron TNI Angkatan Udara. Pesawat transport yang sudah tidak asing lagi di jajaran TNI Angkatan Udara ini dipesan kembali oleh Kementerian Pertahanan. C-130J Super Hercules merupakan varian terbaru dan tercanggih di kelasnya. Pesawat C-130J Super Hercules dipilih oleh Kementerian Pertahanan karena sangat efektif untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan banyak runway pendek. Kontrak pembelian pesawat Hercules C-130J Super Hercules sudah ditekan sejak September 2019. Ada 5 unit pesawat yang dibeli oleh pemerintah Indonesia senilai 1,2 miliar dolar atau sekitar 19,2 triliun rupiah. Pesawat terakhir atau kelima telah tiba pada bulan Mei 2024. 5 pesawat ini dioperasikan di Skadron Udara 31 Wing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Proyek peremajaan kapal TNI AL yang masuk dalam kontrak kerjasama Kementerian Pertahanan dan PT PAL mencakup kapal berjenis Fast Patrol Boat, Parsim Class, Corvette Fatahillah Class, PKR Class, KCR Class, Sigma Class, dan Bung Tomo Class. Proyek senilai 900 juta US dollar atau sekitar 14,3 triliun rupiah ini berlangsung dalam skema tahun jamak atau multi-years. Juga mencakup ship conversion, pemasangan rudal surface-to-surface missile, serta penambahan senjata yang terintegrasi dalam combat management system, maupun repowering serta guna mengembalikan fungsi asasi dan meningkatkan performa kapal kombatan utama. Bofors Mk2 57 mm ini digunakan untuk meriam utama KCR Halasan 630, KRI Kerambit 627, KRI Kapak 625, dan KRI Panah 626. Sistem Bofors 57 mm Mk3 akan diproduksi di Swedia. Unit kanon pertama tiba pada tahun 2020 dan unit terakhir pada tahun 2021.
Seperti kita ketahui, semenjak Minimum Essential Force Jilid pertama, Kementerian Pertahanan bersama PT PAL memprakarsai proyek ambisius kapal cepat rudal 60 meter. Pada Minimum Essential Force Jilid 3, TNI Angkatan Laut menerima KRI Kapak 625 dan KRI Panah 626. Selain itu, galangan kapal dalam negeri juga menyerahkan kapal patroli kelas 60 meter pada periode 2019 hingga 2024, yaitu KRI Dorang 874, KRI Bawal 875, KRI Tuna 876, dan KRI Marlin 877. Kapal tempur ranjau ini diproduksi di Jerman dengan total pembelian 2 unit seharga 204 juta US dollar atau sekitar 3,25 triliun rupiah. Pada tahun 2023, dilakukan serah terima kapal, kemudian diberi nama KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732. Kapal korvet kepresidenan ini dikerjakan oleh galangan kapal PT Karimun Anugrah Sejati di Batam, Kepulauan Riau. Pemotongan baja dan peletakan lunas kapal kepresidenan tersebut telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2022. Pada tanggal 20 Juni, kapal tersebut telah resmi dinamakan sebagai KRI Bung Karno. Kapal ini diluncurkan pada 19 April 2023 dan ditugaskan pada tanggal 1 Juni 2023. Selain proyek kapal kombatan KCR 60 meter serta korvet kepresidenan, Kementerian Pertahanan memesan kapal OPV dan OPV 90 meter buatan dalam negeri. OPV 90 meter akan dipersenjatai dengan meriam laut Otomlara Super Rapid kaliber 76 mm, sistem senjata jarak dekat Rheinmetall Millennium Gun kaliber 35 mm, serta 8 rudal anti kapal MBDA M40 Exocet. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kabar signifikan dari kemajuan perkembangan kapal OPV buatan dalam negeri. Untuk diketahui, fregat Merah Putih ini mengusung desain dari fregat Arrowhead 140 yang sebelumnya digunakan oleh Angkatan Laut Inggris. Fregat Merah Putih ini rencananya dibangun oleh PT PAL dan menjadi kapal kombatan terbesar dengan nilai pengadaan sebesar 720 juta dolar atau sekitar 11, triliun rupiah. Perjanjian PT PAL dengan Babcock Internasional dibuat pada tahun 2021, kemudian PT PAL melakukan keel laying fregat Merah Putih pertama pada tanggal 25 Agustus 2023. Belum ada kabar tentang rencana penyerahan pertama kapal ini dan diperkirakan akan memakan waktu hingga lebih dari 6 tahun. Pada akhir Maret 2024, Angkatan Laut Indonesia mendapatkan kabar segar modernisasi kapal perang terbaru. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Fincantieri, pabrik galangan kapal dari Italia, telah menandatangani kontrak 2 buah OPV PPA senilai 1,18 miliar euro atau sekitar 20,3 triliun rupiah. Kapal 143 meter ini sebenarnya merupakan jenis kapal yang sangat fleksibel dan mampu melakukan banyak tugas. Ada 3 varian yang dirancang, yaitu Light Plus, dan Full. Varian yang datang ke Indonesia dikabarkan varian Full yang dapat digunakan untuk perang permukaan, pertahanan udara, hingga peperangan bawah laut, menjadikan OPV ini lebih mirip kapal kombatan frigat dibanding kapal patroli laut lepas. Untuk urusan kapal selam, Indonesia akhirnya melebuhkan pilihan kepada galangan kapal Naval Group asal Prancis. Kapal selam Scorpène Evolved menjadi pemenang dalam pengadaan kapal bawah laut pada MEF Jilid 3 dengan nilai kontrak sebesar 2,16 miliar US dollar atau sekitar 34,5 triliun rupiah. Hal yang menarik adalah pembuatan kapal selam ini dikerjakan langsung oleh PT PAL, di mana dalam proses pembuatannya memerlukan waktu sekitar 96 bulan ataupun 8 tahun. Pemilihan kapal selam Scorpène dinilai tepat oleh beberapa pihak mengingat pada proses pengadaan 3 kapal selam sebelumnya, yaitu Changbogo Class dari Korea, terdapat beberapa permasalahan tentang operasional kapal, sehingga kapal selam tersebut lebih sering terlihat berada di dermaga daripada mengarungi laut dalam. 2 kapal pertama merupakan KRI Teluk Yotefa 522 dan KRI Teluk Calang 524, dibuat oleh PT Daya Radar Utama dan diserah terimakan pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan kapal ketiga dan keempat merupakan KRI Teluk Weda 526 dan KRI Teluk Wondama 527, dibuat oleh PT Bandar Abadi Shipyard di Batam. Per unit kapal ini diperkirakan menelan harga sekitar 180 miliar rupiah. Kapal ini mempunyai kapasitas untuk mengangkut 367 pasukan, ditambah dengan 10 tank tempur utama Leopard atau 15 kendaraan tempur infanteri amfibi BMP-3F. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada cincin api dunia serta ditunjang dengan tingginya populasi masyarakat membuat ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan vital. Dengan hadirnya kapal rumah sakit seperti KRI Dr. Rajiman Widjodiningrat 992 yang didesain khusus agar dapat mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dapat menjadi salah satu solusi pemenuhan fasilitas kesehatan dalam negeri.
KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 merupakan sister ship dari KRI Dr. Wadirin Sudirohusodo 991 yang telah diserah terimakan pada Januari 2022 dan kini telah memperkuat Satuan Koarmada 3. Sebagai sister ship, keduanya memiliki spesifikasi fasilitas kesehatan yang serupa dan setara dengan rumah sakit tipe C ataupun rumah sakit umum daerah. Kapal ini merupakan hasil kerjasama MK and Rasmussen Jerman dan dikerjakan oleh PT PAL serta akan diterima oleh TNI AL pada tahun 2025. Pengadaan kapal ini merupakan proyek berdurasi 3 tahun dan dimulai sejak Januari 2023 hingga Desember 2025. Kapal ini nantinya akan digunakan untuk survei, pemetaan, dan deteksi bawah air maupun riset. Kapal ini memiliki panjang 105 meter dan lebar 17,4 meter. Kapal bantu cair minyak buatan anak bangsa PT Batambec Shipyard ini diberi nama KRI Balongan dan akan diperuntukkan untuk pengangkutan BBM di Komando Armada 3 di wilayah Papua. Kapal ini merupakan kapal BCM keempat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, yakni KRI Bontang, KRI Tarakan, dan KRI Balongan. TNI AL membutuhkan 6 kapal BCM untuk suplai bahan bakar dan air tawar pada kapal-kapal patroli yang ada di laut. Saat ini baru ada 4 unit, namun beberapa kondisinya sudah tidak memungkinkan, sehingga secara perlahan akan digantikan oleh kapal BCM buatan PT Batambec Shipyard. Amerika Serikat secara sukarela memberikan hibah UAV Scan Eagle kepada TNI AL pada tahun 2021. Kini drone tersebut dioperasionalkan di Skadron Udara 700 Pus Penerbal yang bernaung di bawah Wing Udara 2 bermarkas di Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal pengamatan bagi ruang udara, Indonesia memesan 13 unit radar GM400 dari Thales Prancis dengan total nilai akuisisi sebesar 354 juta euro atau sekitar 6,1 triliun rupiah. Radar ini direncanakan dikirim pada tahun 2024 hingga 2028 dan beberapa komponen diproduksi di Indonesia. Pada Juli 2023, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 12 unit UAV Anka dengan Turkish Aerospace senilai $300 juta. Setelah kontrak berlaku efektif, maka pengiriman 12 unit UAV Anka tersebut akan dilaksanakan dalam 32 bulan. Akan tetapi hingga sekarang, belum ada kabar efektifnya kontrak UAV tersebut dikarenakan masih belum adanya pihak yang bersedia untuk menjadi peminjam dalam pembiayaan kontrak tersebut. Dengan terpilihnya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden pada periode 2004 hingga 2029, tentu ada harapan cerah tentang keberlanjutan pengadaan alutsista di masa depan. Memang negeri ini masih mempunyai banyak PR di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Namun, semua itu harus dapat berjalan selaras dengan peningkatan pertahanan dan keamanan. Mengingat belanja pertahanan bukan merupakan sesuatu yang instan, terdapat proses diplomasi, pembuatan alat, maupun waktu pelatihan hingga alutsista tersebut dapat diawaki dengan baik. Semoga ke depan ekonomi Indonesia terus bertumbuh sehingga berbagai rencana akuisisi alutsista kita dapat dieksekusi dengan baik.